Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Aditya Syarifudin Akbar sebagai host Hello Podcast. Baik, di sini saya kedatangan tamu istimewa dari Fakultas Kesehatan Unit 2. Silakan Kak Farah untuk memperkenalkan diri. Hai, perkenalkan nama saya Faradila Yusuf dari Fakultas Kesehatan Unit 2 Jombang. Oke Kak, terima kasih Kak ya. Sama-sama. Selama kuliah di kesehatan, apakah ada pengalaman menegangkan yang dialami kakak? Kalau pengalaman menegangkan Iya. itu pasti ada ya. Iya. Apalagi kan itu masih pertama kali. Iya. Seperti kayak waktu pertama kali menolong persalinan. Oh. Kenapa waktu pertama kali menolong persalinan bisa dikatakan menegangkan Kak? Karena kan sebelum-sebelumnya kan belum ada pengalaman seperti itu. Jadi kayak lebih ke kaget aja lihat pertama kali nolong persalinannya seperti itu. Jadi lebih ke tegang suasananya. Berarti di ruangan persalinan itu ada berapa orang Kak? 4 Ada ya, dokter sekitar 4. intinya berarti? Kalau dokter inti sih enggak Oh, ada. enggak ada. Enggak ada. Berarti Cuman orang bidan- 4 itu iya, bidan cuman- semua itu? Dan senior sama saya sama teman saya. Oh. Pertama-tama yang dilakukan itu apa Kak? Kan gini ya, ibu hamil ya, ada keluhan langsung mengeluarkan anaknya apa? Langsung diperiksa dulu tak gimana gitu Kak? Kan kalau persalinan Iya. kan ada prosesnya ya. Iya. Jadi tidak langsung datang kemudian langsung keluarganya itu Oh, tidak. berarti Jadi ada prosesnya? ya ada prosesnya. Kalau boleh tahu prosesnya apa Kak? Seperti kayak pembukaan. Kan itu kan membutuhkan waktu yang lama ya, bukan hanya sejam 2 jam tapi itu 16 jam, hampir kadang 24 jam seperti itu. Seperti itu. Ya. Berarti itu diperiksa dulu ya Kak ya? Ya, diperiksa dulu, observasi dulu. Observasi Kak? Iya. Kalau boleh tahu observasinya itu kayak gimana Kak? Seperti kayak misal ibunya itu kontraksi itu kan sakit perutnya orang mau melahirkan. Iya. Itu diobservasi itu kayak lamanya berapa detik, kemudian berapa kali dalam 10 menit itu dihitung semuanya. Dihitungi semuanya? Iya. Harus detail berarti Kak ya? Iya. Habis observasi, Sehabis observasi itu dilihat ya keadaannya. Kalau memang sudah pembukaannya lengkap berarti bisa ditolong di situ dan bisa melahirkan normal. Tetapi kalau misalkan ada kendala seperti ibunya sesak atau pembukaannya tidak naik tidak bertambah itu Iya. dirujuk ke rumah oh sakit. dirujuk ya Kak ya? Ya, Oh saya kira langsung ditangani di situ Kak. tidak. Iya. Berarti sangat sulit sekali Kak ya? Ya, sulit. Gini Kak, kalau kan ini kan kakak jurusan apa Kak? Kebidanan. Kebidanan Ya. D3 berarti Kak? Ya. Lah untuk selanjutnya itu kakak itu pengen kerja kalau udah lulus nih ya, udah lulus pengen kerja apa mau lanjut kuliah? Kalau saya kan cita-citanya pengen membuka praktek sendiri. Nah, sekarang kan peraturannya pemerintah Iya. kalau membuka praktek itu kan harus lulus D4 atau setara dengan S1. Karena Iya. saya ini kan D3, jadi nanti saya pengen lanjut alih jenjang D4. D4. Oh berarti harus D4 dulu baru buka praktek Kak? Iya. Kalau misal lulus hanya D3 itu tidak bisa. Apa motivasi kakak memilih jurusan ini? Karena sesuai dengan cita-cita saya. Sesuai dengan cita-cita menolong orang. Ya. Oh ya. Oh ya gitu ya Kak ya. Saya kira cuma ya datang di rumah sakit gitu di puskesmas Ya. langsung melahirkan gitu, saya kira gitu Kak. Tidak, prosesnya Oh. itu lama. Oh sampai ada rujukan gitu Kak ya. Loh kalau dirujuk nih Kak ya, Ya. kan misalnya ibu ini dirujuk itu pihak puskesmasnya itu ikut apa udah tidak ikut campur tangan? Kalau misal pasiennya itu dirujuk ya pastinya bidan yang di puskesmas itu ya ikut, karena kan kalau merujuk kan harus ada surat dari puskesmasnya Iya. dulu, sebabnya dirujuk itu apa harus jelas.
Terus kalau misal tidak ditemani oleh pihak puskesmas itu tidak diterima oleh rumah sakit terdekat. Berarti harus ditemani ya? Ya. Saya kira udah nganter, udah nggak ada urusan lagi. Tidak seperti itu. Karena kan itu kan nyawanya orang ya, jadi harus bertanggung jawab. Sama-sama ya. Meskipun nanti dialihkan ke rumah sakit yang dirujuk itu, tapi tetap tanggung jawabnya ke pihak puskesmas karena kan datang awalnya kan di puskesmas. Kenapa kakak kok nggak milih S1 aja gitu? Kenapa kok harus D3, D4? Kan lama kak. Kenapa nggak langsung S1 aja gitu, kenapa kak? Karena di awal kan menurut saya kalau S1 sama D3 itu kan lebih banyak pengalamannya di D3. Karena D3 kan banyak lebih praktek banyak gitu ya? prakteknya daripada S1. Tapi Kenapa kak? Peraturannya pemerintah sekarang tuh harus lulus S1 baru bisa buka praktek sendiri, praktek mandiri. Jadi makanya saya ingin melanjutkan kuliah alih jenjang. Sulit ya kak ya? Sulit. Kira-kira ya kak ya, selama kakak pernah praktek di mana? Puskesmas? Puskesmas pernah. Berapa puskesmas? 2 puskesmas. 2 puskesmas. Ya. Satu kakak selama itu dapat berapa pasien? Dapat 6, menolong 6 persalinan. 6 persalinan? Ya. 6 persalinan dalam 1 bulan apa gimana kak? Dalam 2 bulan sih. 2 bulan. Sekarang kan ya. menolong persalinan di puskesmas itu sulit ya, karena dikit-dikit itu dirujuk ke rumah sakit. Jadi puskesmas itu cuman yang benar-benar tidak ada riwayat penyakit apapun, benar-benar yang kondisinya sehat baru bisa dirawat. Berarti makanya agak sepi sekarang. Rata-rata dirujuk ya kak ya? Ya, kebanyakan dirujuk. Kalau misal nggak ada yang dirujuk ya bisa hampir 10 atau 15. Kalau nggak yang kenapa kok dirujuk kak? Iya kak, kenapa kok dirujuk? Ya kan ada masalah itu tadi, misal ibunya sesak atau tidak nggak ada boleh ya kak ya? Tidak boleh, karena itu kan berbahaya. Harus ditangani dokter, kalau nggak gitu ya dengan operasi biasa. Sangat mengerikan. Makanya ada pepatah bilang surga di telapak kaki ibu. Berarti kakak melihat sendiri ya, jerih payahnya ibu tuh sampai melihat kayak gitu. Perjuangan dari awal, sakit perutnya, prosesnya, nangisnya. Bahkan kan ada yang pada saat proses persalinan kan meninggal juga ada. Ada kak? Sampai meninggal? Iya. Berarti itu yang meninggal itu disebabkan apa kak? Karena ibunya itu mungkin ketubannya kan sudah pecah. Nah itu masuk ke bayinya, terus bayinya meninggal, ibunya tuh nggak kuat mengeluarkan, akhirnya ibunya lemes meninggal juga. Berarti dua-duanya ikut meninggal kak? Dua-duanya ikut meninggal? Ada yang selamat, ada yang juga pasien yang anaknya selamat tapi ibunya kemudian meninggal. Berarti tapi kalau yang ibunya selamat tapi anaknya meninggal itu ada nggak? Ada nggak? Ada juga. Ada. Disebabkan apa kayak gitu kak? Keracunan air ketuban juga bisa. Anaknya itu? Iya. Kalau misal sesak juga bisa, kedinginan bisa. Berarti kan abis ini kan udah mau lulus ya. Kurang berapa tahun? 1 tahun. Abis ini kakak lanjut D4. D4 mana? Rencana sih kalau gambaran aja. Pengennya di Poltekkes Surabaya. Poltekkes Surabaya. Impian itu ya? Iya. Tapi kakak itu ke Poltekkes itu sama siapa? Sendiri apa sama teman-teman? Sama teman-teman. Jadi kan rame-rame kan enak kak ya. Udah itu aja kak, makasih waktunya. Ya sama-sama. Sharing. Udah akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.